Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, langsung saja sahabat kita tonton dulu beberapa cuplikan video ini. And here is Mester of Germany, his first attempt in the javelin in the F41 category. And he's hurled that one well beyond 30 meters, nearer to... Buat Mbak Zita yang akun Instagramnya lagi diserang cuman gara-gara Mbak minum Starbucks di Mekah. Asal tahu aja, yang nyerang Mbak itu orang-orang munafik yang tidak punya harga diri, Mbak. Mereka boykot Starbucks, tapi mereka masih main Instagram. Padahal Mark Zuckerberg, bos pemilik Instagram, itu dukung Israel dan pernah bilang Hamas itu teroris jahat loh. Kenapa mereka tidak boykot produk Mark Zuckerberg dengan tutup akun dan uninstall Instagram dari HP mereka? Mereka tidak boykot Instagram karena mereka itu manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Google itu kerjasama dengan Israel senilai 16 triliun. Bahkan pegawai Google yang protes dipecat. Kenapa mereka tidak boykot Google? Stop pakai Google, stop nonton YouTube, stop pakai Gmail, stop pakai HP Android karena OS-nya buatan Google. Mereka tidak boykot Google ya karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Bos pemilik aplikasi Twitter X itu, Elon Musk, pernah terang-terangan dukung Israel serang Gaza. Kenapa mereka tidak boykot produk Elon dengan tutup akun Twitter X dan uninstall aplikasi Twitter X dari HP mereka? Mereka tidak boykot Twitter X karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Kasihan sebenarnya mereka tuh, Mbak. Jadi jangan gentar, Mbak Zita. Abaikan racauan orang-orang gak waras di kolom komentar, Mbak. Dalam perangnya, Israel melawan Arab 21 negara, ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Jadi sangat kuat sekali, dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Makanya Bani Israel ini adalah kelompok manusia yang sudah diberi nikmat. Bukan sama dengan Israel dan Palestina. Ya, kalau saya simpel aja tuh. Simpel aja kan. Nah, itu berunding yang baik itu saja. Nah, kalau saya berunding kemudian Israel aja salah. Lihat saya salahnya di mana? Kalau dia nembak orang saja, tapi apa Hamas juga gitu loh. Ada orang Israel sendiri dengan mereka melemparkan apa itu peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan orang juga. Ada yang nanya kepada saya, lah kenapa kok itu tidak mau apa menganggap ada nggak mau berbeda dengan Palestina? Saya karena Hamas nggak mau mengakui nggak mau mengakui Israel, ini apa masalahnya? Karena ada sengketa yang lama sekali sampai sekarang bahwa menurut Israel Yerusalem itu ibu kota mereka, menurut orang Arab bukan. Nah, itu masalahnya. Nah, kenapa kita tidak mau apa ya mengetahui yang sebenarnya persoalannya di situ? Jadi bukannya apa-apa ya. Nah, yang susah itu kan Hamas itu sebenarnya berbohong. Seperti sekarang ini sebelumnya seorang Israel yang salah, dia tidak, padahal tidak benar. Dia juga salah. Kalau kita mau objektif dari awal, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Syria, Lebanon, itu bukan orang Arab. Nah, itu orang Indonesia. Jadi ada bangsa Yahudi, bangsa Indonesia, bangsa Arab, macam-macam. Nah, ini cara kita mau melihat belakang sampai demikian. Ada bangsa Turki. Tapi satu hal yang penting, menurut saya membuat surat kepada duta besar Palestina di sini, kepada duta besar, kepada Presiden Israel, kepada berbagai pihak itu atas nama PKB, DPP PKB, bahwa kita prihatin dengan terjadinya pertempuran di sana itu. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Ya kan gitu. Nah,
Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Itu namanya Israel, itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhi, di Hitler ya dibunuh-bunuhi, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar, dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini justru jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Yang hanya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya. Dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah, itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah, maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina. Beli, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke beli, sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Goldemeyer. Goldemeyer itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Goldemeyer. Oke. Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana masuk bagian sini.
Kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara lawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berpoya-poya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina. Ya nggak bisa dong. Ini de facto. Di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Nah, sahabat yang terkasihi Tuhan Yesus, setelah sekian lama kejadian Iran dan Israel, Hizbullah dengan Israel, dan beberapa hal yang kita tahu ya mengenai Israel diserang, dilakukan gerakan-gerakan untuk menyerang Israel. Saudara lihat, kenapa Muhammad Hussein yang selalu berkoar-koar Israel Zionis, Israel bidadab katanya, kok nggak ada suaranya? Kita curiga sahabat, ini kecurigaan saya. Jangan-jangan dia memang ante-antenya Hamas. Bukan Hamas yang diserang gitu loh. Bukan pembela Palestina benaran, dia memang antenya Hamas. Nah sekarang negeri kita, saya bertanya besar loh. Kenapa negeri kita tidak ribut mengenai ini? Ya biasanya kan aksi kutuk Israel. Begono begini, begono. Sampai pemerintah juga lakukan berbagai macam hal. Nah ini kan sekarang Iran dibombardir ya oleh Israel. Dan beberapa negara-negara, organisasi-organisasi Islam yang menyerang Israel dihabisin oleh Israel. Kalah telak sahabat, tidak ada satupun yang menang. Nah sekarang bangsa kita, pemerintah kita, kok nggak ada yang ngomong ya? Menteri Negeri Indonesia, kok nggak ada yang ngomong ya? Biasanya kan heboh itu, heboh loh sahabat, heboh. Ini pertanyaan besar bagi saya sahabat. Iya, karena memang justru kali ini saya lihat tidak ada yang wah dukung Iran, dukung Hizbullah apa segala macam. Nah jangan-jangan ini jangan-jangan ya, apa kita membela Hamas selama ini, negeri kita ini membela Hamas, atau memang benaran kemanusiaan buat orang Palestina? Silakan pikir sendiri. Tuhan Yesus memberkati.